Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amanda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas PHP CRUD. Di sini ada config PHP. Untuk config PHP ini untuk menghubungkan DB kita dengan server. Jika misalnya gagal, maka ada keterangan ini seperti ini. Lalu create itu saya membuat dengan judulnya formulir edit data apotek, lalu menggunakan link rel untuk CSS-nya, lalu indeks biar terhubung dengan indeks halaman awalnya, lalu untuk kepalanya atau header yaitu formulir edit data apotek. Lalu di sini saya filsetnya terdiri dari label yaitu ID obatnya dengan tipe teks, lalu ada labelnya nama obat dan sama juga menggunakan tipe teks, lalu label pembuat obat dengan tipe teks, lalu juga ada label stok obat dengan tipenya teks, lalu yang terakhir ada tanggal kadaluarsa dengan tipenya tanggal. Lalu saya menggunakan inputannya, type-nya itu submit dengan value-nya itu simpan. Lalu di sini ada delete. Nah, delete ini untuk ambil ID dari query string, lalu membuat query-nya yang hapus dan apakah query-nya hapus dan berhasil ada di sini. Lalu ada indeks. Nah, indeks ini dengan judulnya pengisian data apotek. Lalu di sini ada CS-nya sendiri, tapi di sini saya kosongkan. Lalu untuk H1-nya adalah pengisian data apotek, H2-nya daftar obat. Lalu di sini untuk link berikutnya ada menggunakan di sini untuk pengisian data ini ada create PHP dan read. Lalu ini ada read dengan titelnya daftar obat. Lalu terhubung ke indeks PHP dan create PHP untuk tambah data. Lalu di sini ada menggunakan ID obat, nama obat, pembuat obat, stok obat, dan tanggal kadaluarsa. Di sini untuk pemilihan database-nya, select database-nya, semua select from dari database apotek, lalu menggunakan while, lalu ada echo apotek, ID obat, nama obat, pembuat obat, stok obat, dan kadaluarsa. Menggunakan ini. Di sini ada edit dan hapus. Lalu ada script create, mengecek apakah tombol input sudah diklik atau tidak. Lalu di sini ada untuk pengambilan data ya, ada ID, nama yang sesuai database yang kita buat tadi. Lalu di sini kita membuat query-nya dengan insert into dengan value nama yang tadi. Lalu mengecek apakah berhasil atau gagal. Kalau berhasil, alihkan ke halaman indeks untuk status sukses. Jika tidak, maka dialihkan ke status gagal dengan location indeks gagal, atau tidak menggunakan else akses dilarang. Lalu script update menggunakan cek apakah tombol simpan sudah diklik atau belum. Jika langsung ada ini set post. Lalu ambil data dari formulir, membuat query update, lalu apakah query berhasil.
sesuai yang tadi. Lalu yang terakhir ada update. Nah, update tadi sama dengan sebelumnya, menggunakan kalau tidak ada ID di query string, kita menggunakan ini, codingan yang ini, lalu ambil ID dari query stringnya yang ini, lalu mengambil data dari database, menggunakan select from apotek where ID obat. Terus jika ada data yang diedit atau tidak ditemukan, maka akan ada status data tidak ditemukan. Lalu ini yang tadi menggunakan formulir edit data apotek dengan link relnya itu tidak ada, dan menggunakan read PHP batal mengedit. Lalu dengan judul yang tadi formulir edit data apotek. Sesuai yang tadi, tapi bedanya hidden karena di ID obat di sini adalah primary key pada tabel apotek. Kalau ada kesalahan pada primary key, ID obat harus menghapus datanya pada menu hapus. Sesuai yang tadi, saya menggunakan ID obat, lalu nama obat, pembuat obat, stok obat, dan kadaluarsa dengan menggunakan label dan input. Lalu untuk tampilannya, saya menggunakan seperti ini. Untuk adminnya, saya menggunakan DB apotek di sini. Lalu untuk localhost shareable, ada di sini dengan shareable. Nah, di sini dia pengisian data apotek daftar. Untuk pengisiannya ini formulir edit data apotek ini kita isi. Kita isi dulu. Lalu simpan. Di sini untuk hasilnya itu aksesnya dilarang. Mohon maaf, ada kesalahan. Dan juga untuk halaman awalnya kita ke sini dan daftar obatnya ke sini. Di sini ada fatal error. Dan juga untuk tambah data kita ke sini lagi. Sekian dari saya, mohon maaf di sini banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.